Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadzal masjid. Perlu kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, sebelum sholat isya dan qiyam Ramadan kita laksanakan bersama. Yang paling utama, sebelum sholat isya dan qiyam Ramadan ini kita mulai, kami mohon dengan sangat kepada para jamaah sekalian untuk dapat mengisi dan memenuhi shaf depan terlebih dahulu. Dan kami mohon juga kepada para jamaah untuk bisa mengikuti arahan dari para petugas shaf yang sudah ada. Selanjutnya yang bertindak sebagai imam isya dan qiyam Ramadan malam hari ini adalah Al-Ustaz Muhammad Abdi Fajarianto Al-Hafidh, dan surah yang akan dibaca adalah surah Al-Baqarah mulai ayat pertama. Kemudian yang bertindak sebagai penceramah qiyam Ramadan yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Catur Piyambodo MKes dari Sidoarjo dengan tema Ramadan, sehat badan dan aksi dan akal kita sekalian. Kemudian yang bertindak sebagai penceramah subuh besok pagi insyaallah adalah Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Marsidi MPD dari Sidoarjo. Para jamaah rahimakumullah, penguandai perlu kami sampaikan kepada para jamaah sekalian bahwasanya bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone pada saat pelaksanaan sholat isya dan qiyam Ramadan diharapkan untuk sementara waktu di silent atau di nonaktifkan. Dan bagi para jamaah yang membawa anak kecil, kami mohon dijaga dengan sebaik-baiknya demi kekhusyuan sholat kita malam hari ini. Selanjutnya informasi terkait dengan kebutuhan anggaran selama pelaksanaan Ramadan di Masjid Al-Ikhlas di Sidoarjo ini. Insyaallah Masjid Al-Ikhlas akan mengadakan buka bersama dengan kurang lebih 250 pek nasi dan kue. Oleh karenanya membutuhkan anggaran dana sebesar Rp205.967.500. Oleh karena itu kami memohon kepada para jamaah sekalian untuk bersama-sama berdonasi, beramal demi terselenggaranya atau suksesnya kegiatan Ramadan Masjid Al-Ikhlas hari ini. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran pada para donatur dan para jemaah sekalian yang sudah berdonasi melalui panitia Ramadan Masjid Al-Ikhlas hari ini. Selanjutnya panitia pembangunan dan pengembangan Masjid Al-Ikhlas hari Sidoarjo mengharapkan partisipasi kepada para jemaah sekalian untuk infak, sedekah dan amal jariah lainnya guna terwujudnya pembangunan dan pengembangan Masjid Al-Ikhlas hari Sidoarjo. Demikian sementara informasi dari kami selaku takmir Masjid Al-Ikhlas. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan katsiran wal akhir nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله يريد ظلما للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya sebagai Ketua Takmir di sini menyampaikan selamat datang, ahlan wa salam kepada seluruh jamaah, Bapak dan Ibu. Kami tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, dengan rasa haru dan syukur kita bisa berkumpul di sini. Inilah masjid kita semua, Bapak dan Ibu, masjid yang nyaman. Ini berkat support dari Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini. Karena support dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini, saya lihat beberapa donatur hadir di sini. Inilah masjid kita semua, sehingga masjid ini nyaman untuk kita beribadah di sini. Saya mewakili seluruh pengurus mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua Bapak dan Ibu yang telah mensupport kami sehingga pembangunan lancar dan semua fasilitas di sini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, Bapak dan Ibu, pada malam ini seperti biasa bahwa Qiyam Ramadan kita akan dilaksanakan 8 rakaat, dua kali salam dan setiap dua kali salam, dan akan ditutup dengan witir 3 rakaat. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah bahwa seyogianya kita mentuntaskan sholat malam kita ini sampai dengan witir bersama imam. Saya kira Bapak dan Ibu sudah hafal atau hadis yang memang sudah familiar ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad ataupun Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, bahwa kalau kita selesai sholat sama malam bersama imam sampai witir, insya Allah kita akan dicatat sholat semalam penuh. Jadi kami menghimbau usahakan kita selesaikan sholat sampai witir di sini. Kalau toh Bapak dan Ibu memang mau melaksanakan sholat lagi nanti malam, itu dipersilahkan, tetapi tidak perlu untuk ditutup oleh witir lagi. Insya Allah kita selama bulan Ramadan menyiapkan 10 imam, jadi akan bergantian, dan bacaan surat pendeknya akan kita mulai dari juz pertama dan sambung menyambung. Insya Allah imam-imam kita rata-rata hafiz Quran. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menikmati nanti bersolat berjamaah bersama imam-imam kita. Selanjutnya bahwa ceramah kebetulan malam ini karena ada sedikit pengumuman, ceramah kita itu ba'da isya begini. Khusus untuk malam ini nanti Dr. Catur akan menyampaikan tausiahnya menjelang witir, jadi sebelum witir. Jadi kita ini malam ini tarawih dulu, kemudian habis tarawih Dr. Catur akan menyampaikan tausiah, setelah itu baru kita witir. Nah, untuk malam-malam berikutnya itu tausiahnya ba'da sholat isya. Nah, ba'da isya. Kemudian untuk subuhnya, ba'da subuh selama sebulan penuh kita akan lakukan tausiah juga. Jadi insya Allah sekitar 60 ustaz yang akan hadir di sini untuk yang ba'da isya sama ba'da subuh. Insya Allah, mohon doanya supaya lancar semuanya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, bahwa insya Allah setiap hari kita akan siapkan buka itu kurang lebih 250 porsi. Monggo barangkali Bapak dan Ibu berkenan untuk buka di sini, dipersilahkan mulai besok sore kita akan lakukan. Jadi teknisnya adalah menjelang maghrib
kita akan siapkan iftar, atau dalam biasa kita sebutnya takjil ya. Takjil akan siapkan di lobi dan di teras. Kita sama-sama berbuka dengan air mineral atau teh dan kurma dan kue-kue. Nah, kita selanjutnya adalah sholat berjamaah maghrib. Setelah berjamaah maghrib kita akan makan bersama, yaitu di lantai atas. Nanti bapak-bapak sebelah sini, ibu-ibu sebelah sini akan disiapkan oleh panitia. Jadi setelah sholat maghrib, setelah sholat sunnah ba'da maghrib, kita dipersilakan bagi bapak dan ibu yang berkenan makan di masjid, dipersilakan nanti naik ke lantai 2. Panitia sudah mempersiapkannya. Baik, kemudian pengumuman berikutnya, insya Allah 10 hari terakhir seperti biasa kita akan siapkan tempat untuk itikaf. Bapak dan Ibu dipersilakan monggo untuk sama-sama kita melakukan itikaf di sini di 10 hari terakhir, dan insya Allah kami akan siapkan makan sahur untuk Bapak dan Ibu yang melakukan itikaf di masjid ini. Jadi silakan nanti menghubungi panitia. Selanjutnya kita akan membuka posko zakat atau open table di lobi itu insya Allah tanggal 20 Ramadan, bertepatan dengan 30 Maret kalau tidak salah ya, 30 Maret kita mulai buka meja untuk penerimaan zakat fitrah, zakat mal ataupun yang lainnya. Namun apabila Bapak dan Ibu mungkin pengen lebih dulu menunaikan karena mau pergi keluar kota misalnya, dipersilakan menghubungi panitia Ramadan di masjid ini. Tidak harus menunggu tanggal 20 Ramadan. Jika itu bisa disesuaikan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang membawa putra putri tersayangnya, mohon berkenan untuk dijaga dengan baik sehingga tidak lari ke sana kemari atau berteriak-teriak, sehingga tidak mengganggu kehusuan sholat berjamaah kita di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan serangkaian kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini yang dilakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selamat menikmati ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mohon jangan ragu-ragu Bapak dan Ibu, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan ke panitia untuk menambah kenyamanan Bapak dan Ibu beribadah di masjid ini. Jangan segan-segan, silakan menghubungi saya ataupun panitia yang lain, misalnya perlu apa demi kenyamanan Bapak dan Ibu selama beribadah di masjid ini. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك
هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم
وهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من
فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين
الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الفاسقون. أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر. Sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh kita. Mengingatkan kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sel-sel itulah yang membentuk tubuh kita. Sel berkelompok yang sejenis membentuk jaringan, beberapa jaringan berkelompok membentuk organ, beberapa organ berkelompok membentuk sistem organ. Tubuh kita terdiri dari berbagai macam sistem organ itu. Sel lambung berkelompok membentuk jaringan otot lambung, membentuk jaringan mukosa lambung, membentuk jaringan perdarahan lambung, dan seterusnya. Jadilah organ lambung. Lambung ketemu esofagus, ketemu duodenum, ketemu rectum, anus, dan seterusnya. Jadilah sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan kumpul dengan sistem organ pernafasan, perdarahan, persarafan, perpipisan, dan seterusnya. Jadilah tubuh kita. Jadi tubuh kita ini terdiri dari sel. Apabila nanti panjenengan browsing atau bisa membaca textbooknya, berapa banyak sel yang ada di dalam tubuh kita? Kira-kira berapa sel yang ada di dalam tubuh kita? Banyak, ya, itu jawaban yang paling tepat. Banyak. Sel yang ada di dalam tubuh kita itu jumlahnya 37 triliun sel. Nanti panjenengan bisa browsing. 37 triliun sel itu dikelompokkan menjadi 210 fungsi, dengan masing-masing fungsi yang sama menjadi 210-an itu. Tiap hari ada 2 miliar sel yang kemudian mati, kemudian diregenerasi, kemudian ditumbuhkan kembali, yang rusak-rusak diperbaiki lagi. Itu butuh waktu untuk memperbaikinya. Dari sekian triliun sel itu ketika dikelompokkan, berapa lama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk regenerasi sel itu, rentang waktunya antara 10 sampai 15 hari. Sel A bisa 10 hari, sel B bisa 11 hari, dan seterusnya. Pendek kata pokoknya bila dikelompokkan, dikumpulkan waktunya, rentang waktu untuk membutuhkan regenerasi sel itu antara 10 sampai 15 hari. Dalam tataran statistik, dalam tataran sebuah penelitian, yang penting dari data-data itu adalah nanti ada nilai tengahnya, mediannya, ada nilai rata-ratanya, minnya, ada nilai yang sering keluar atau modus, min, median, modus. Itu dalam penelitian itu yang menjadi sebuah keniscayaan. Maka selama regenerasi sel 10 sampai 15 hari itu, nilai tengahnya adalah 12,5 hari. Nilai tengahnya 12,5 hari. Nilai yang rata-rata dialami oleh sel itu adalah 12 hari untuk regenerasi. Ketika kita mampu menjalankan itu dengan baik, insya Allah tubuh kita akan Allah sehatkan. Artinya 12 hari kita aktivitas, ibaratnya tanggal 1 sampai tanggal 12 kita aktivitas, tanggal 13 full istirahat, hanya untuk regenerasi sel, full istirahat, tidak melakukan apapun, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, maka sel akan regenerasi. Nanti tanggal 14 mulai aktivitas lagi, 12 hari kemudian istirahat, full istirahat dalam 1 hari itu. Kira-kira kita bisa melakukan itu enggak? Kesulitan kita melakukan itu. Dan Allah sangat paham dengan tubuh kita, Allah sangat paham dengan aktivitas kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sel-sel itu disusun sedemikian rupa, disusun sedemikian sempurna oleh Allah untuk kemudian kita punya waktu tertentu untuk melakukan regenerasi sel itu. Jadi poin pentingnya di sel itu adalah 12 atau 12,5 hari. Dalam 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Saya lagi nggak bawa HP. Yang ada HP-nya, ada HP-nya, ada kalkulatornya. Dalam 1 tahun 365 hari sel itu butuh untuk regenerasi 12 dan 12,5 hari. 365 dibagi 12,5 berapa? 30,41. Kalau dibagi 12,5
29,2 itu jika dibulatkan 29, 30,4 itu jika dibulatkan 30. Maka selama 1 tahun sel-sel di tubuh kita butuh untuk istirahat 29 atau 30 hari, dan itu secara beruntun, harus urut, harus dalam satu rangkaian yang terus menerus selama 29 atau 30 hari itu. Andai surat Al-Baqarah 183 itu tidak turun, maka sesungguhnya tubuh kita butuh puasa. Betul, ayat itu memang mewajibkan kita untuk berpuasa, iya. Seperti layaknya sholat yang kita lakukan, kita wajib sholat. Tetapi ketika kita butuh dengan sholat itu, maka sholat itu terasa ringan. Sholat itu tanpa ada beratnya sama sekali. Yang namanya kewajiban, jujur saja kita mengakui, yang namanya kewajiban selalu ada keterpaksaan di sana. Maka itu nanti korelasinya dengan tingkat ketakwaan seseorang. Ketika kita menganggap bahwa puasa itu bukan kewajiban, tapi puasa adalah sebuah kebutuhan, maka ketika kita ketemu dengan apa yang kita butuhkan, betapa bahagianya kita dengan momen itu. Maka korelasinya dengan keimanan. Ciri-ciri orang bertakwa itu ketika ketemu Ramadan bahagianya luar biasa. Maka ada muhasabah untuk kita masing-masing. Ketika kita memasuki bulan Ramadan ini, betulkah kita itu merasa bahagia? Betulkah kita gembira dengan kondisi ini? Insya Allah jamaah-jamaah yang ada di Al-Ikhlas ini, insya Allah semuanya bahagia ketemu dengan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan dijauhkannya kita dari api neraka, bulan dilipat gandakannya pahala kita. Ternyata penyikapan kita terkait dengan puasa itu kewajiban atau kebutuhan, itu yang nanti akan menjawab semua pertanyaan tentang fikih berpuasa itu. Apakah kita menganggap kewajiban atau kebutuhan itu sangat tergantung nanti. Itu yang mampu menjawab semua pertanyaan terkait dengan puasa. Ibaratnya, Bapak yang dirahmati Allah, kalau ada seseorang dengan penyakit diabetes misalkan, kencing manis, kemudian gula darahnya 210. Seseorang dengan penyakit kencing manis, gula darahnya 210, itu wajib puasa tidak? Saya rubah pertanyaannya. Seseorang dengan diabetes, dengan kencing manis, dengan gula darahnya 210, boleh puasa tidak? Ketika pertanyaannya wajib puasa atau tidak, maka itu sangat tergantung kepada kondisi seseorang itu. Tapi ketika pertanyaannya boleh puasa atau tidak, jawabannya secara gamblang kita mantap menjawab boleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyikapan seseorang terhadap puasa itu, apakah dianggap sebagai sebuah kewajiban atau sebuah kebutuhan, menjadi titik jawaban yang ada pada diri masing-masing. Wanita hamil, anak pertama, usia 35 tahun, usia kehamilannya 6 bulan misalkan, apakah wajib puasa? Ketika kemudian apakah boleh puasa? Boleh. Faham bahwa puasa itu menjadi kebutuhan, maka apapun kondisi seseorang, jika ditanamkan dalam dirinya adalah wajib, adalah berkebutuhan, itu merupakan sebuah kebutuhan, ringan saja menjalankan puasa itu. Mohon maaf, panjenengan para pensiunan itu butuh ketemu tanggal 1 enggak? Butuh ketemu tanggal 1 ya? Ketika butuh ketemu tanggal 1 itu tanggal 26, 27 gitu, itu bahagia ya. Apalagi terus ketemu tanggal 1-nya. Ketika kemudian ambil uang pensiun itu tanggal 1 itu di bank apapun itu datangnya setengah 7, bank buka jam 7, dapat antrian nomor 34,
Ketika kemudian jam 7 dipanggil nomor 1, nunggu di bank itu beruntung enggak? Karena akan ketemu dengan apa yang dibutuhkan, sangat nyaman, nyantai, nyaman, bahagia menunggu itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berpuasa dan beranggapan ini adalah sebagai sebuah kebutuhan dengan apa yang saya sampaikan tadi, kebutuhan akan regenerasi sel, maka kita menjalankan puasa itu dengan sangat ringan. Kalau toh kemudian muncul ketidaknyamanan tanda kutip, misalkan di tengah hari terik panas kemudian merasa lapar, indah saja lapar itu, nyaman saja lapar itu, nikmat saja haus itu, karena memang itu yang kita butuhkan. Ketika kemudian kami di rumah sakit, kami yang dokter ini kemudian diberi pertanyaan tentang berbagai macam kondisi, apakah kemudian kami boleh puasa, apakah kami wajib puasa, itu sangat tergantung kepada apa yang kemudian menjadi mindset dari seseorang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau ada di seputaran kita ini orang gila yang jalan-jalan itu, ada ya, seputar sini ada ya, orang gila yang bajunya compang-camping dan seterusnya itu, apakah dia pernah merasakan perutnya mules? Apakah dia pernah merasa pusing? Apakah dia pernah merasa sesak? Jawabannya tidak, nggak pernah. Orang itu yang ada hanya bahagia saja, sudah. Padahal ketika kami melakukan penelitian, orang gila itu kami periksa laboratoriumnya, darahnya kita lihat, foto paru-parunya kita foto, foto dadanya kita foto, kita USG, apa yang kemudian kita dapatkan? Darah yang ada, jadi pemeriksaan darah lengkapnya itu praktis semuanya abnormal. Sel darah putihnya tinggi, trombositnya tinggi, pendek kata abnormal. Foto dadanya dalam bahasa Jawanya orang itu ngeflek dadanya itu. USG-nya ada pembesaran organ, artinya orang itu berpenyakit. Ini nanti ada korelasinya dengan puasa nanti. Intinya orang itu berpenyakit, tapi apakah dia kemudian merasa sakit? Orang gila tadi itu ngerasa sakit enggak? Tidak. Maka ada dua kondisi besar yang kemudian ada pada kondisi kita saat ini. Ada 4 kelompok orang yang kaitannya dengan penyakit dan sakit. Penyakit itu sunnatullah. Penyakit itu tataran fisiologi yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kemudian muncul ada sesuatu yang tidak abnormal, maka terjadi patofisiologi, terjadi perubahan. Kuman itu kalau masuk ke dalam tubuh kita kemudian tidak diterapi, sunnatullah, kuman itu akan berkembang. Sunnatullah akan seperti itu. Jadi penyakit itu masalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Tapi sakit itu masalah persepsi. Sakit itu adalah persepsi seseorang, pemikiran seseorang terhadap kondisi dirinya. Maka ada 4 kelompok tadi itu. Ada orang yang berpenyakit dan merasa sakit, wajar, karena memang punya penyakit dan dia merasa sakit. Kelompok kedua, orang yang tidak punya penyakit dan dia tidak merasa sakit, wajar juga. Kelompok ketiga, orang yang berpenyakit tapi dia tidak merasa sakit. Contohnya orang gila itu tadi. Kenapa nggak merasa sakit? Karena orang gila tidak punya logika, maka dia tidak punya persepsi, maka dia tidak merasa sakit. Pada konteks penyakit dan sakit ini kita bisa meniru orang gila itu. Pada konteks penyakit dan sakit. Dan kelompok keempat, kelompok yang saat ini sangat banyak ditemukan. Siapa itu? Orang yang sesungguhnya tidak berpenyakit, tapi dia merasa sakit. Itu kondisi yang saat ini banyak sekali ditemukan. Dalam terminologi sederhana, penyakitnya namanya psikosomatis. Penyakit yang sesungguhnya berada pada pikirannya yang kemudian menyebabkan fisiknya mengalami gangguan. Sederhana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah 20 menit.
Kita masuk 20 menit yang kedua. Sederhananya gini, Bapak yang dirahmati Allah. Ada seseorang dengan suhu badan 37,8 derajat Celcius. Normal enggak itu? Dengan suhu 37,8 itu normal enggak? Orang normal itu suhunya 36,8 sampai 37,2. 37,8 itu dalam bahasa kita sumer, semelenget gitulah ya dalam bahasa kita. Ada satu contoh kondisi ini yang bisa berbeda kenyataan di lapangannya. Satu, ketika 37,8 seseorang ini kemudian diajak kajian, ayo ngaji, ayo sholat, ayo ikut ke masjid, ayo berkegiatan. Orang ini merasa sakit, maka apa yang kemudian muncul? Jangan, saya lagi tidak enak badan, suhu saya 37,8. Kalau nanti keluar-keluar saya malah sakit, nanti malah tidak bisa fit tubuh saya. Apa yang kemudian terjadi pada orang ini? Panas betul dia. Nanti ada dua tataran, tataran medis, tataran teologis. Berbeda dengan itu ketika suhunya 37,8 diajak untuk sholat tarawih, budal berangkat 37,8. Subuhan berangkat, diajak kegiatan-kegiatan positif berangkat. Kira-kira panasnya hilang nggak? Hilang. Itu kan yang kita alami selama ini kan. Gimana bisa penjelasannya seperti itu? Selalu ada dua tataran, tataran medis, tataran teologis. Tataran medisnya apa? Ketika mindset yang ada di dalam diri kita ini mindset yang sehat, mindset yang berpikiran kita tidak sakit, maka otomatis satu bagian di otak, area limbik namanya, sistem limbus, nanti panjenengan bisa browsing. Sistem limbus itu yang kemudian akan mengkondisikan tubuh kita dengan memproduksi hormon yang pada perjalanannya hormon-hormon itu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Ketika sistem imunitas tubuh kita tinggi, apa yang kemudian menjadi bagian dari ketidaknormalan itu akan ditekan. Itu menjadi jawaban kenapa ketika 37,8 kita beraktivitas ke masjid, tetap kajian-kajian, maka suhunya terus kemudian menjadi normal. Berbanding terbalik dengan itu, ketika kemudian merasa sakit, merasa lemah, merasa tidak sehat, maka terrepresi. Imunitas tubuh kita akan turun. Ketika imunitas tubuh kita akan turun, maka penyakitnya justru akan keluar. Itu medisnya. Tataran teologisnya apa? Salah satu hadis qudsi mengatakan, ana inna dzanni bi abdi, kata Allah, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Ketika kita mempersepsikan bahwa kita lagi sakit, secara sederhananya ketika kemudian kita menganggap bahwa kita ini sakit, maka itulah yang kemudian dicatat oleh malaikat, dilaporkan ke Allah dan di-ACC oleh Allah, ditandatangani oleh Allah. Apa yang terjadi? Kita benar-benar merasa sakit dan kita benar-benar jatuh sakit. Ketika mindset kita berpikiran bahwa kita sedang sehat, kita tidak mengalami sakit apapun itu, maka hal itu pula lah yang terjadi pada kita. Maka pesan saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita saat ini memasuki bulan Ramadan ini kemudian diamanai penyakit apapun penyakit kita itu, mindsetkan bahwa kita lagi butuh puasa ini, mindsetkan bahwa kita lagi sehat, kita lagi tidak sakit dan kita butuh puasa itu, maka insya Allah puasa kita tidak akan ada gangguan apapun itu. Dan ending dari puasa itu sumutasibu, endingnya adalah kita akan disehatkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ubah mindset yang berpikiran bahwa iya, ayatnya memang mengatakan kita berkewajiban untuk berpuasa, tetapi ubah mindset wajib itu menjadi mindset butuh. Ketika kita butuh, kita akan menjalaninya dengan sempurna. Ketika kita merasa butuh, kita akan berbahagia dengan itu semua.
ketika kita butuh endingnya adalah kebahagiaan, dan ketika kita mampu menjalankan puasa Ramadan kita ini dengan baik, maka jasmani kita sehat, ruhani kita sehat, sosial kita sehat, dan spiritual kita pun juga akan sehat. Dan itulah definisi sehat secara paripurna: jasmani, ruhani, sosial, dan spiritual. Dan keempat-empatnya itu bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita betul-betul endingnya adalah menjadi bagian dari orang-orang yang muttaqin dan disehatkan oleh Allah. Amin. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.